Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dieva Erlia Putri, NIM 1924-1010-3026 dari Prodi Informatika. Di sini saya akan membuat video penjelasan untuk pemenuhan tugas mata kuliah Desain Analisis Algoritma kelas B dengan topik Asymptotic Notation. Langsung saja pada soal yang pertama. Di sini disediakan sebuah algoritma bernama misteri dengan parameternya yaitu B, 1 hingga N, dan Y, di mana algoritma misteri ini menerima input array B, 1 hingga N, dan bilangan Y. Langsung saja pada soal yang pertama, buat pohon rekursif untuk B, 1 hingga N, Y, dengan B sama dengan 2, 2, 2, 4, dan Y sama dengan 2. Berapakah outputnya? Sebelumnya kita melihat bahwa base case-nya adalah N sama dengan 1. Misteri 2, 2, 2, 4, ini adalah B-nya, dan 2 ini adalah Y-nya. Karena ini belum memenuhi base case, kita masuk ke proses selanjutnya, yaitu N-nya dikurangi 1. Ini N dikurangi 1, jadi ini dicoret misteri 2, 2, 2. Karena belum juga terpenuhi base case, maka kita lanjutkan proses rekursinya, N-nya tetap dikurangi 1, jadi sekarang tinggal misteri 2,2. Kita coret lagi, ke bawah lagi. Nah, di sini kita sudah menemukan base case. Base case-nya yaitu N sudah sama dengan 1. Di sini kita lihat bahwa apabila N sama dengan 1, maka return nilai 1. Jadi kita langsung saja menghitung hasilnya. Yang pertama ini nilainya sama dengan 1. Dan ke atas lagi kita cek apakah array B itu sama dengan Y. Karena ini sama, 2 sama dengan 2, maka 1 ditambahkan 1. Ini ditambahkan 1. Jadi nilainya adalah 2. Ke atas lagi, kita menghitung lagi apakah B-nya sama dengan Y, karena benar, maka 2 ditambahkan 1 sama dengan 3. Oke, ke atas lagi, ada nilai 4. Karena nilai 4 ini tidak sama dengan 2, maka nilai yang dikembalikan itu tetap 3. Jadi hasilnya dari proses misteri yang ini adalah 3. Slide selanjutnya, jelaskan apa yang dicari oleh algoritma misteri. Algoritma misteri ini digunakan untuk mencari berapa banyak elemen Y yang terdapat pada array B. Dari contoh sebelumnya tadi, kita sudah mengetahui bahwa Y-nya ini sama dengan 2, itu ada 3 kali muncul di dalam array B. 3. Tentukan metrik untuk ukuran inputnya. Metrik ukuran inputnya itu adalah N, di mana N ini menentukan banyaknya rekursi yang akan terjadi. 4. Tentukan recurrence relation untuk menentukan nilai Cn. Cn sama dengan 1 ditambah Cn-1. Ini menjabarkan bahwa C1 itu sama dengan 1. Ketika kita ingin mencari C2 ataupun selanjutnya, itu maka C yang sebelumnya itu ditambahkan 1. Jadi dari sini kita bisa mengetahui bahwa C2-nya itu diperoleh dari Cn-1, yaitu C2 dikurangi 1 ditambahkan 1. Jadi C2-nya itu adalah 2. Seperti itu. Kemudian kita cari persamaan langsung dari Cn. Cn sama dengan 1 ditambah Cn-1. Cn-1 ini bisa kita jabarkan menjadi Cn-2. Jadi hasilnya adalah 2 ditambah Cn-2. Oke, kita jabarkan lagi Cn-2-nya menjadi Cn-3. Hasilnya menjadi 3 ditambah Cn-3. Dari sini kita bisa menentukan rumus umumnya, yaitu Cn sama dengan I ditambah Cn-I, di mana I ini bisa kita isi angka berapapun. Oke, selanjutnya kita substitusikan C1 ke rumus 1. Jadi kita sudah mengetahui bahwa C1-nya itu adalah 1. Jadi Cn sama dengan 1 ditambah Cn-1, Cn sama dengan I ditambah 1. Sini ini menjadi rumus 2.
Substitusi di atas itu menyaratkan Cn-1 sama dengan C1, sehingga N-I-nya juga sama dengan 1. Kita balik, I sama dengan N-1. Di sini kita sudah menemukan nilai I, jadi kita akan mensubstitusikannya ke rumus 2, sehingga menjadi Cn sama dengan I tambah 1, I-nya diganti N-1, sehingga Cn sama dengan N-1 tambah 1, Cn sama dengan N. Itu kita sudah menemukan rumus langsungnya, yaitu Cn sama dengan N. Nyatakan jawaban nomor 5 dalam bit OFN, omega Gn, dan theta Hn. Bit OFN. Kita mulai dari bit O. Cn-nya itu sudah sama dengan N, dan Fn-nya itu sama dengan N kuadrat. Sebelumnya, bit O ini merupakan himpunan dari fungsi yang memiliki OOG yang sama atau kurang dari Gn. Jadi, Cn itu kurang dari Gn. Ini merupakan notasi dari bit O. Oke, sekarang memasuki pembuktian dengan metode formal. Di sini saya menggunakan angka 100 dengan syarat N kurang dari sama dengan 1. 100 itu, ini tadi N lebih dari sama dengan 1, kemudian 100 kurang dari sama dengan 10.000. Di sini kita sudah mengetahui bahwa Cn ini kurang dari sama dengan Fn. Pembuktian dengan limit. Limit N menuju tak hingga OOG Cn per OOG Fn. Limit N menuju tak hingga N per N kuadrat itu hasilnya sama dengan 0. 0 ini mengindikasikan bahwa Cn ini merupakan anggota dari bit OFN. Jadi ini sudah benar. Selanjutnya, omega Gn. Omega ini merupakan himpunan dari fungsi yang memiliki OOG yang sama atau lebih dari Gn. Jadi notasi dari omega itu Cn lebih dari sama dengan Gn. Cn-nya sama dengan N, Gn-nya adalah N pangkat 0,5 atau bisa kita sebut akar dari N. Kemudian Cn ini anggota dari omega Gn untuk N lebih dari sama dengan 1, N anggota dari omega N pangkat 0,5. Kita buktikan dengan metode formal. Saya memakai N sama dengan 100. Ini sudah memenuhi syarat N lebih dari sama dengan 1. Ini 100 lebih dari sama dengan 10. Ini kan 100-nya dipangkatkan 0,5. Jadi kita bisa mengetahui bahwa di sini Cn lebih dari sama dengan Gn. Begitupun pada contoh yang ini, Cn sudah lebih dari sama dengan Gn. Pembuktian dengan limit. Limit N menuju tak hingga OOG dari Cn dibagi OOG Gn. Limit N menuju tak hingga N dibagi N pangkat 0,5. Hasilnya adalah tak hingga. Dari tak hingga ini mengindikasikan bahwa Cn ini merupakan anggota dari omega Gn. Jadi pembuktian ini sudah benar. Selanjutnya, theta Hn. Cn-nya sama dengan N dan Hn-nya sama dengan 2N. Theta ini merupakan himpunan dari fungsi yang memiliki OOG yang sama dengan Hn. Cn itu anggota dari theta Hn untuk N lebih dari sama dengan 1. N adalah anggota dari N. Kita buktikan menggunakan metode formal. N-nya sama dengan 100, untuk N lebih dari sama dengan 1. Pada OOG, kita mengabaikan konstanta, jadi duanya itu diabaikan, jadi N-nya adalah 100, maka 100 sama dengan 100. Itu sudah memenuhi notasi dari theta Hn. Kemudian pembuktian dengan limit N menuju tak hingga OOG Cn per OOG Hn. Limit N menuju tak hingga
N per 2N. Ini N-nya bisa dicoret, jadi hasilnya menjadi setengah. Nah, setengah ini kan merupakan bilangan real. Maka dapat disimpulkan bahwa Cn ini merupakan anggota dari bilangan Hn. Sekarang masuki soal nomor 2. Di sini disediakan sebuah algoritma bernama apakah ini? Dengan parameter A, 1 hingga N. Algoritma apakah ini menerima input array A, 1 hingga N. Oke, langsung saja pada pohon rekursifnya. Dengan array A 1 hingga N, A-nya itu 2, 2, 2, 4. Oke, langsung saja masuk. Apakah ini array A 2, 2, 2, 4 ini adalah kondisi awal yang kita tahu, dan base case yang dituju adalah N sama dengan 1. Karena belum mencapai base case, kita lanjutkan proses rekursifnya ke bawah. Ini N-nya dikurangi 1, maka 4-nya dicoret. Tinggal apakah ini A 2, 2, 2. Ke bawah lagi karena belum terpenuhi, maka 2-nya dicoret. Apakah ini A 2,2? Ini juga belum mencapai base case, kita lanjutkan lagi. Algoritma apakah ini A 2. Nah, di sini kita sudah menemukan N-nya itu sudah sama dengan 1. Maka kita bisa berhenti dan kita mulai menghitung. Di sini, apabila N itu sama dengan 1, kita mengembalikan nilai dari AN. Jadi nilai yang dikembalikan adalah 2. Ke atas, di sini 2 ini ditambahkan 2, ditambahkan AN. Jadi hasilnya adalah 4. Ke atas lagi ditambahkan AN, yaitu 2, sama dengan 6. Ke atas lagi ditambahkan dengan 4. Jadi 6 ditambahkan 4 hasilnya adalah 10. Jadi hasil dari algoritma apakah ini itu sama dengan 10. Jelaskan apa yang dicari oleh algoritma apakah ini. Algoritma apakah ini digunakan untuk mencari hasil penjumlahan setiap elemen yang ada pada array A. Di mana tadi kita sudah mengetahui bahwa penjumlahan dari array A ini sama dengan 10. Tentukan metrik untuk ukuran inputnya. Metrik ukuran inputnya itu adalah N, di mana N ini menentukan banyaknya rekursi yang akan terjadi. Tentukan recurrent relation untuk menentukan nilai Cn. Sama seperti tadi, Cn itu sama dengan 1 ditambah Cn-1. Di Cn selanjutnya itu merupakan Cn sebelumnya ditambahkan 1. Cari persamaan langsung dari Cn. Cn sama dengan 1 ditambah Cn-1. Kita jabarkan Cn-1-nya menjadi Cn-2, dan hasilnya menjadi 2 ditambah Cn-2. Selanjutnya kita jabarkan lagi menjadi Cn-3, hasilnya itu 3 ditambah Cn-3. Sehingga kita dapatkan rumus umumnya itu Cn sama dengan I ditambah Cn-I. Ini adalah rumus 1, di mana I ini bisa diisi angka berapapun. Oke, sekarang substitusi C1 ke rumus 1. Kita anggap C1 ini kan sama dengan 1, jadi Cn sama dengan I tambah Cn-1. Cn-1-nya adalah 1, kita rubah, hasilnya menjadi Cn sama dengan I ditambah 1. Ini menjadi rumus 2. Substitusi di atas itu menyaratkan bahwa Cn-I itu sama dengan 1, sehingga N-1-nya juga sama dengan 1. Sehingga kita balik I-nya menjadi sama dengan N-1. Kita sudah menemukan nilai I, jadi kita substitusikan ke rumus 2, menjadi Cn sama dengan I tambah 1, I-nya diganti menjadi N-1, Cn sama dengan N-1 ditambah 1, dan persamaan langsungnya sudah ketemu, Cn sama dengan N. Nyatakan jawaban nomor 5 dalam omega Gn. Kemudian menggunakan metode formal. Sini ada omega Gn. Cn-nya tadi sudah sama dengan N, dan Gn itu N pangkat 0,5. Omega itu tadi merupakan himpunan dari fungsi yang memiliki OOG yang sama atau lebih dari Gn. Jadi notasi dari omega itu Cn lebih dari sama dengan Gn.
Cn merupakan anggota dari omega Gn untuk n lebih dari sama dengan 1. Dan n merupakan anggota dari omega n pangkat 0,5 atau akar dari n. Pembuktian dengan metode formal. Di sini saya menggunakan metode formal dengan n sama dengan 100. Ini n-nya sudah memenuhi karena sudah lebih dari sama dengan 1. Dan 100 itu lebih dari sama dengan 10. Ini sudah memenuhi bahwa Cn itu lebih dari sama dengan Gn. Dan Cn merupakan anggota dari omega Gn. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.